Halo teman-teman semua, para pejuang PPG baik kategori A ataupun kategori B yang kemarin sudah sama-sama kita saksikan cuplikan-cuplikan yang berkaitan dengan konfirmasi ketersediaan. Ini ada juga surat konfirmasi kesediaannya. Nah, nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan kita akan coba menjawab ya teman-teman ya dari sumber-sumber kemarin ada webinar di BPGB Jabar. Teman-teman bisa cek link YouTube BPGB Jabar untuk secara lengkapnya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan Zoom kemarin. Mudah-mudahan ini membantu pertanyaan teman-teman semua. Teman-teman semua, sebelum ke pertanyaan tersebut yang banyak sekali ditanyakan kepada kami juga dan mudah-mudahan bisa terjawab ya teman-teman ya sesuai dengan sumber yang valid. Teman-teman, di sini ada konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru yang teman-teman sudah mengetahui bahwa di sini teman-teman ada surat bahwa di sini adalah angkatan kedua. Dimulai konfirmasi kesediaannya itu di tanggal 7 sampai dengan 11 September tahun 2023. Untuk jadwal perkuliahan ada di sini teman-teman terlampir di suratnya. Nah, teman-teman semua di sini adapun hasil konfirmasi untuk angkatan kedua itu diumumkan sesuai dengan jadwal yang berlaku karena di sini hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG di nomor 5 dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 akan disampaikan pada tanggal 14 September. Jadi nanti ketersediaannya akan diumumkan 14 September. Jadi ketersediaannya ini harus dikonfirmasi baik yang utama maupun yang cadangan teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman di sini perlu kami informasikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan angkatan 2 dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di jam kerja secara daring. Guru-guru yang mengikuti PPG dalam jabatan agar dibebas tugaskan dari kewajiban mengajar dan tugas-tugas lainnya. Jadi ini langsung saja teman-teman ditekankan pada surat ini bahwa dibebas tugaskan. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak ada di dalam surat dibebas tugaskan ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa teman saya juga yang memang dia masih tetap mengajar. Jadi alhamdulillah di tahun ini teman-teman bisa langsung dibebas tugaskan langsung di surat tersebut. Oke. Nah teman-teman di sini kita akan lihat dulu sebelum ke pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman yang insya Allah kepanggil nih teman-teman di angkatan ketiga ini. Di angkatan kedua ini. Teman-teman ini jadwal pelaksanaannya. Teman-teman harus konfirmasi kesediaan secara daring di aplikasi SIM PKB tanggal 7 sampai dengan 11. Kalau teman-teman tidak mengklik konfirmasi, teman-teman nanti akan digantikan oleh yang cadangan. Kemudian penetapan calon mahasiswa di tanggal 14 September setelah semuanya dikonfirmasi. Lapor diri teman-teman ini secara daring di aplikasi PTK-nya masing-masing. Nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam grupnya untuk masuk di lapor diri. Kemudian baru di orientasi mahasiswa di 18 September 2023. Biasanya di orientasi mahasiswa ini teman-teman sudah langsung diberikan modul-modul untuk teman-teman kerjakan. Nah, di dalam modul tersebut teman-teman ada banyak modul profesional dan modul pedagogik. Biasanya yang masuk kelas pendampingan perkuliahan PPG ini bersama kami, ini nanti ada tanya jawab tentang modul-modul atau LK-LK yang harus diisi. Jadi teman-teman yang masuk angkatan 2 udah ada konfirmasinya, silakan teman-teman bisa masuk di kelas belajar atau kelas pendampingan PPG bersama kami supaya nanti teman-teman jika ada kesulitan dalam mengerjakan LK bisa konsultasi bersama kami seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ini pelaksanaan PPG Daljabnya selama 3 bulan ya teman-teman dari 19 September sampai dengan 28 November. Nanti di situ ada UKM PPG, ada UKIN, ada UKIN itu portofolio dan kinerja. Nah, berkas-berkasnya untuk teman-teman yang akan nanti UKIN itu di 3 tahun terakhir sebelum teman-teman masuk di bulan-bulan PPG seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa ikut aja teman-teman di kelas pendampingannya selama PPG selama 3 bulan bersama kami. Teman-teman kita lanjut nih di pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman semua. Nah, pertanyaan seputar PPG Angkatan 2 tahun 2023. Saya rangkum ada 3. Nanti mungkin bisa berkembang setelah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau ada sumber yang lainnya ya teman-teman. Di sini teman-teman, kenapa sih tiba-tiba terpanggil kategori A dan di SIM PKB ada notifikasi ketersediaan seperti yang ada di samping ini teman-teman. Kebetulan ini ada salah satu dari peserta kami yang mengirimkan bahwa beliau sudah masuk di kategori A dan alhamdulillah sudah ada formulir pernyataan ketersediaannya. Nah teman-teman, jika ada keterpanggilan kategori A, silakan teman-teman klik aja oke. Berarti teman-teman masuk ke dalam
sasaran peserta di PPG Daljab angkatan kedua di tahun 2023 ini. Nah, kenapa kok tiba-tiba terpanggil padahal dia di 2022 ini yang kemarin itu belum lulus di pretestnya. Nah, teman-teman, pada saat ini yang saya tahu di sumber kemarin ya waktu pas webinar BPGP di PPGB Jabar ya, teman-teman ya. Nah, ada penjelasan bahwa yang diambil itu dia yang sudah pretest baik di 2017, 18 sampai dengan 2022. Itu datanya sudah ada semua di Ditjen PPG tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang sudah filter umur 56 tahun kalau kemarin saya tidak salah itu. Nah, kemudian ini langsung diambil atau diberikan ketersediaan. Untuk teman-teman yang belum terpanggil dengan kategori tersebut, silakan menunggu saja. Siapa tahu nanti akan ada keterpanggilan selanjutnya. Karena banyak juga yang belum terpanggil, teman-teman semua. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi teman-teman, syarat untuk mengikuti keterpanggilan ini atau mengikuti PPG ini, teman-teman wajib sudah pretest dulu atau seleksi akademik dulu. Itu tahapan yang kemarin saya lihat, seleksi akademik dulu baru teman-teman bisa melakukan keterpanggilan. Entah itu nanti nilainya apapun itu sudah terekap di sana, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menunggu keterpanggilannya saja. Nah, kemudian yang kedua, apakah akan ada pretest kembali bagi yang belum pretest? Ini mungkin teman-teman yang kategori B yang banyak yang belum pretest ya, teman-teman, ataupun kategori A yang belum pretest juga, yang belum pretest di Juli kemarin ya, kalau saya nggak salah itu bulan Juli. Nah, nanti teman-teman akan melihat aja, teman-teman maksudnya akan menunggu nanti akan ada kebijakan apa lagi di pretest selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah pretest tahun 2022 juga nanti lihat lagi ada kebijakan apa lagi. Jadi tidak ada bulan yang tersebut. Kalau saya lihat kemarin di BPGP Jabar itu di pas Zoom-nya di ketersediaannya belum ada bulan atau tanggal yang keluar untuk pretest kelanjutannya. Jadi teman-teman wajib untuk lihat saja dulu. Nanti insya Allah kalau misalkan ada kabar atau info terbaru, insya Allah kita akan posting, insya Allah kita akan buatkan informasinya ya teman-teman ya. Nah, mohon maaf juga nih teman-teman, kami baru memberikan video seperti ini karena kami melihat dan mencari dulu teman-teman sumber yang valid supaya nanti menginformasikan itu tidak salah, karena ini berkaitan dengan hajat banyak teman-teman. Jadi saya minta teman-teman kalaupun ada kiriman file apa segala macam yang itu tidak ada kaitannya dengan pretest atau data, jadi nanti akan membuat teman-teman berharap-harap cemas juga. Nah, waktu pas di Zoom itu juga ada yang disebutkan kemarin di pas Excel itu ya keluar kenapa sekarang tidak terpanggil. Ternyata ya Excel itu adalah yang data, kalau saya nggak salah dengar itu teman-teman, itu adalah data yang seleksi administrasi yang belum lulus dan sudah lulus. Kalau saya nggak salah dengar kemarin itu BPGP seperti itu. Jadi teman-teman wajib untuk cross check data-data yang menyebar itu apa, dan selalu pantau SIM PKB kalau misalkan ada data-data tersebut valid enggak dengan data saya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga nih, mengapa teman lainnya ikut pretest sedangkan saya belum pretest? Misalkan tadi kan kemarin tuh ada yang bertanya dalam satu angkatan P3K kenapa saya nggak kepanggil, karena kan P3K saya baru lulus tahun kemarin atau dilantik tahun ini. Ternyata ada pemateri yang mengatakan bahwa dilihat dari riwayat kerja di Dapodiknya. Ternyata di riwayat kerja Dapodiknya juga menentukan teman-teman, karena di situ di filter teman-teman. Nah, riwayat kerja itu yang P3K kemarin dan yang sekarang lulus juga nih teman-teman, yang tahun sekarang mungkin ada yang dilantik, dilihat di riwayat pekerjaannya dimasukkan enggak ketika honorernya. Nah, itu tuh jadi bahan pertimbangan dari filter untuk disertakan dalam mengikuti pretest atau data yang lainnya. Jadi teman-teman yang riwayat pekerjaan di Dapodiknya belum dimasukkan ketika honorer, silakan dimasukkan. Itu saya dapat di Zoom webinar BPGP kemarin. Untuk teman-teman yang ingin melihat langsung BPGP Jabar apa aja dalam informasinya, teman-teman langsung aja ke link YouTube-nya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat aja di BPGP Jabar, itu nanti ada live streamingnya tentang konfirmasi kesediaan di angkatan kedua ini khusus untuk PPG Daljab. Nah, dari informasi seperti ini teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita menunggu panggilan dari LPTK tersebut. Kita menunggu panggilan dari SIM PKB,
Kemudian nanti di situ tertera universitas mana, LPTK mana, kemudian statusnya utama atau cadangan. Kemudian yang kedua, pretest. Untuk hal pretest teman-teman tinggal menunggu aja kapan jadwal pretest, entah nanti bulan apa. Insya Allah teman-teman nanti akan diberitahukan oleh informasi selanjutnya di surat edaran atau di SIM PKB-nya teman-teman semua. Oke, tetap semangat, tetap pantau, mudah-mudahan teman-teman bisa langsung kepanggil, teman-teman semuanya bisa lulus, bisa mengikuti PPG dengan tenang, dengan nyaman, sampai lulus, sampai UKM PPG-nya lulus, dapat sertifikat pendidik, teman-teman bisa lebih hebat lagi menjadi guru profesional. Terima kasih ya teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi. Dadah.